Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah menganugerahkan, yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, utamanya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat yang wajib untuk kiranya kita syukuri, yang dengan iman dan Islam itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang lain pula, yaitu kita diberinya oleh Allah nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa waktu dan kesempatan yang insyaallah pada siang hari ini kita gunakan dalam rangka untuk menunaikan salah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat berjamaah, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat amal-amal kebaikan kita, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diganjar dengan sebaik-baik ganjaran nanti di yaumul qiyamah. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah Nabi kita hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan Kitabul Jami'. Sekarang kita ada di akhir bab yang pertama, yaitu di hadis yang ke-16. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, tertera pula dalam Musnad Imam Ahmad, dan secara mu'alaq diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari sahabat Amr ibnu Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semua. Mereka berkata, dia berkata, yaitu kakek dari Amr bin Su'aib radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi saraf wala makhilah. Sebuah hadis yang sangat bermanfaat insyaallah bagi kehidupan kita. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, makanlah, minumlah, dan berpakaianlah, serta bersedekahlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan, jangan israf, ya, jangan berlebih-lebihan. Makanlah silakan, minum silakan, berpakaianlah silakan, ya, kemudian bersedekahlah silakan bersedekah, tapi jangan berlebih-lebihan, wala makhilah, dan jangan dengan kesombongan. Hadis yang insyaallah akan banyak menuntun kita, ya, dalam memperbaiki akhlakul karimah, memperbaiki muamalah kita dengan sesama manusia. Kita ambil faedah dari hadis ini. Hadis ini mengandung faedah yang pertama adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hukum asalnya
Ya, Allah menghalalkan bagi hamba-hambanya apa-apa yang ada di atas muka bumi ini, selama tidak disebutkan bahwasanya hal-hal tersebut diharamkan oleh Allah atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk menyebutkan sesuatu yang halal untuk urusan dunia itu terlalu banyak. Sehingga kemudian kaidah menyebutkan bahwasanya apa-apa yang datang dari Allah untuk urusan dunia, perkara makan, minum, berpakaian, tempat tinggal, kendaraan dan seterusnya, semuanya halal. Ya, semuanya halal, asalkan tidak mengandung kemudaratan, asal tidak mengandung hal-hal yang membuat seseorang atau orang lain menjadi tercelakakan, ya, musibah dan seterusnya, maka ini dilarang. Jadi hukum sesuatu hal itu diperbolehkan seluruhnya untuk urusan dunia selama tidak mengandung kemudaratan. Apa yang jadi mudarat? Yaitu Islam itu datang dengan membawa prinsip-prinsip syariat. Di sana prinsip-prinsip syariat itu mengandung penjagaan terhadap yang disebut dengan daruriyatul khams, yaitu 5 hal yang menjadi tuntutan hidup manusia. Mau tidak mau manusia mengalami 5 hal ini ada pada diri mereka. Apa itu? Yang pertama yaitu tentang agamanya. Maka untuk urusan dunia yang hukum asalnya mubah, hukum asalnya boleh, tidak boleh memudaratkan agamanya. Ya, tidak boleh kemudian kita mencari nafkah memudaratkan agama kita, sehingga kemudian sholat kita menjadi tercecer, sholat kita menjadi mengundur-undurkan waktunya, keluar dari waktu sholat. Ini tentu tidak diperbolehkan. Hukum asal pekerjaannya halal menjadi haram gara-gara dia menyebabkan agamanya menjadi terbengkalai. Ya, tidak sholat, tidak menunaikan kewajibannya yang mesti sebagai seorang ayah. Ya, dia tidak menuntut ilmu karena apa? Sibuk dengan pekerjaannya. Nah, ini tentu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua apa? Yaitu Islam datang dengan membawa prinsip untuk menjaga badan. Tidak boleh badan ini dimudaratkan. Maka makanan, minuman, berbagai macam aktivitas dunia tidak boleh memberi mudarat pada badan. Makanan yang dimakan tidak boleh merusak badan. Minuman yang diminum tidak boleh merusak badan. Karena badan ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketika Allah memberikan pada kita. Tidak boleh dirusak. Ya, tidak boleh digambar-gambari. Ya, gambarnya bagus enggak apa-apa, gambarnya pindang gitu ya. Gambar bunga, ya. Dan gambarnya permanen lagi. Kalau dihapus sakit itu. Jadi jangan dirusak badan itu. Jangan dibuat kemudian organ-organ tubuhnya rusak gara-gara makanan minuman yang kita masukkan. Kita enggak berpikir apakah makanan minuman itu mengandung hal-hal yang mudarat bagi tubuh. Yang penting aku kenyang, yang penting aku hausnya terhilangkan, enggak peduli, ya enggak boleh. Badan harus dijaga. Kemudian yang ketiga akal. Islam datang dengan menjaga akal. Maka makanan atau minuman terutama itu tidak boleh merusak akal. Maka khamr itu diharamkan karena apa? Khamr itu merusak akal. Maka para ulama kontemporer memasukkan hal-hal yang tidak hanya sifatnya cair, karena kita ketahui khamr itu sifatnya cair. Tidak cair pun, asal ilat sebabnya akan menyebabkan akal terrusakkan, tertutupi dari akal sehatnya, maka ini masuk pula pada khamr. Maka para ulama kontemporer memasukkan pil-pil, zat-zat psikotropika pada golongan khamr pula. Kalau zaman dahulu khamr itu harus dengan minuman anggur yang diperas, didiamkan dan seterusnya, ya, dari anggur, dari gandum, dari kurma dan dari berbagai macam buah-buahan. Maka sekarang pun pil-pil, ya, obat-obat psikotropika itu pun juga bisa dimasukkan pada golongan khamr karena dia bisa merusak akal. Ya, orang bisa tidak pada jati dirinya yang asli. Ya, orang ingin kuat 24 jam padahal aslinya tubuh itu dalam keadaan loyo, dalam keadaan tidak fit. Maka kemudian otak merangsang, ya, pikirannya supaya terasa dirinya kuat padahal aslinya tidak. Nah, maka ini termasuk merusak akal. Ya, tidak diperbolehkan dan itu diharamkan. Kemudian yang keempat, merusak harga diri dan kehormatan. Ya, merusak nasab, ya, dengan berzina, ya, dan berbagai macam penyakit-penyakit, ya,
seksual lainnya, ya, homoseksual, liwat dan seterusnya, ini termasuk merusak harga diri, merusak nasab dan kehormatan seseorang. Maka Islam mencegah sejak dari dini. Maka dalam satu ayat disebutkan wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi nyemplung untuk melakukannya. Ya. Yang kelima, Islam datang untuk menjaga tentang harta. Agar harta seorang muslim ini tidak terdolimi, agar harta seorang muslim itu terjaga. Sebagai seorang muslim, darah, harta, jiwa itu terjaga. Dia tidak boleh diambil dengan tanpa hak. Maka seorang muslim tidak boleh mengambil harta saudaranya dengan cara batil, menipu, ya, curang, ya, berkhianat dalam muamalah. Ini termasuk mengambil harta orang lain sesama muslim dengan cara batil. Apakah boleh dengan orang kafir? Karena tadi muslim disebut pun juga tidak boleh. Ya, bukan karena kemudian orang kafir terus kemudian dibujuk wong kafir, tidak boleh juga. Karena kalau dia merasa terdolimi terus dia berdoa pada Allah, maka siapapun yang merasa terdolimi Allah akan kabulkan doanya, hatta pun dia orang kafir. Ya, maka jangan sepelekan ya soal mendolimi orang lain dari sisi harta, karena banyak perkara-perkara sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Kabair. Di sana ada tentang pendoliman seseorang terhadap saudaranya yang lain dari sisi harta. Ya, mencuri, ya, nilep barangnya orang lain, markup data, markup banyak harta. Yang kemudian ujung-ujungnya nanti ada operasi tangkap tangan dari KPK. Ya, untung panjenengan bukan pejabat gitu aja ya. Ini yang pertama aja Mbak sekalian ya. Jadi Islam datang dengan membawa prinsip-prinsip untuk menjaga 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, di sini mengandung faedah bahwasanya seluruh perkara yang ada di atas muka bumi ini hukum asalnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya ulang dari yang poin yang pertama tadi. Sebagaimana datang dari dalil dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-29. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian seluruhnya di atas muka bumi ini, ya, bagi semua kalian, ya, seluruhnya yang ada di atas muka bumi ini untuk kalian. Maka semua yang ada di atas muka bumi ini selama tidak mengandung mudarat, merusak 5 hal prinsip tadi, maka dia halal. Soal makanan, jangan ditanya ini halal atau haram. Nikmati dulu. Kecuali datang dalil bahwasanya makanan itu haram, atau jelas-jelas kita ketahui makanan itu haram, ya jangan dimakan. Ya. Syaratnya apa yang tidak boleh? Sebagaimana tadi disebutkan di hadis tadi, kul washrab walbas watasaddaq, ya, bi ghairi israf wal makhila. Jadi 2 syaratnya. 1, yang semua dinikmati itu boleh, asal 1 tidak berlebih-lebihan. Yang kedua, tidak dalam kondisi sombong. Jadi ketika kita makan, ketika kita minum, kita memakai pakaian, kita sedekah, mengeluarkan harta kita, maka jangan berlebih-lebihan. Israf, tidak boleh berlebih-lebihan itu. Pun tidak boleh sombong. Memang ada makan minum berpakaian sedekah sombong, ada. Panjenengan makan dengan didasari sombong dengan tidak, itu akan bisa terbedakan. Ya, contoh misalnya kita mungkin milih makan di tempat resto yang terkenal supaya kita punya status prestis bahwasanya kita ini orang punya uang. Sehingga kemudian kita datang ke resto tadi, padahal kita bisa beli makanan di tempat lain, tapi karena untuk ngejar status, ngejar gengsi, ngejar supaya dikatakan, oh si fulan pernah makan di tempat itu, bisa buat cerita dan seterusnya. Ini berarti masuk pada kesombongan, dan itu tidak boleh. Padahal makanannya halal loh. Yang kita gunakan bayar juga hasil kerja kita, kerja yang halal. Tapi karena posisi kita memposisikan sifat untuk sombong, tidak boleh. Atau makannya berlebih-lebihan, yang seharusnya 1 porsi cukup, kita beli 2 porsi.
Panjenengan kalau makan bersama keluarga gitu nggih, kira-kira ada yang enggak habis enggak satu keluarga itu? Ada enggak kalau satu keluarga kita makan itu ada mungkin anak kita enggak habis, istri kita mungkin enggak habis, atau istri-istri kita mungkin enggak habis kalau makan, ya barangkali bersama istri-istrinya gitu kan makan bareng-bareng. Kira-kira makanan itu diapakan itu? Dibuang? Bungkus? Boten isin, Pak. Bener jenengan lingsem mengke. Dibungkus apa gak iki ya? Ada sebagian orang yang menghabiskan sisa makanan dari keluarganya. Ada kan? Panjenengan kalau sama istri barangkali makan berdua enggak habis. Wis Mas, entekno iki biasanya gitu. Ya silakan dihabiskan. Itu bukan termasuk israf. Ya. Kalau kita biarkan justru enggak boleh. Makanan istri kita wis jarno ini kono, enggak apa-apa. Kita tinggal, oh itu malah enggak boleh sisa yang dari makan istri kita itu jadi apa namanya? Mubazir. Padahal mubazir itu ikhwanas syayatin, temannya, saudaranya syaitan. Maka ketika suami memakan sisa dari makanan istri kita atau dalam tanda petik kita jadi tempat sampah, tempat pembuangan akhir dari makanan istri kita atau anak-anak kita, tidak apa-apa selama kita masih bisa makan ya. Tapi yang berlebihan itu kalau kita sudah habis satu porsi, ngabisin sisa porsi istri kita, kita nambah lagi satu porsi, itu baru namanya israf itu ya, itu namanya baru berlebihan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Kira-kira kalau bulan puasa banyak enggak kita melakukan israf? Kalau pas bulan puasa, kira-kira banyak enggak kaum muslimin itu melakukan israf soal makanan, minuman? Banyak. Padahal prinsip berpuasa mestinya bisa mengendalikan anggaran pengeluaran belanja. Toh makannya cuma 2 kali itu panjenengan, maghrib sama sahur. Logikanya kita makannya cuma 2 kali loh ya. Tapi kenyataan di lapangan ternyata berbeda. Panjenengan yang 2 kali ini pinginnya sing enak-enak terus. Nek gak enak ndak kolu. Ngaku semua ini. Belum lagi nanti dapat takjil dari masjid, dapat kiriman dari tetangga. Yang kita masak, yang kita angan-angankan seharian, ternyata kadang-kadang tidak masuk di makanan perut kita, masuk di lemari kulkas. 3-4 hari apa yang terjadi? Dibuang. Israf itu berlebih-lebihan. Maka sebenarnya panjenengan kalau berpuasa itu ngajari kita ini untuk bisa berhemat mestinya loh ya. Mestinya, tapi ternyata di lapangan tidak demikian. Ya. Makanya pengen yang enak, setelah itu kemudian kadang-kadang perut kita sudah tidak muat, masuk kulkas buang. Kalau sudah masuk kulkas memang tidak enak rasanya. Sudah beberapa hari itu diinget lagi rasanya ngono iku, berubah malah rasanya. Maka jangan berlebih-lebihan, masak seperlunya saja. Tapi jangan berpikiran, gak usah masak nek ngono, engko oleh takjil to ke masjid. Engko lah oleh bukuan, engko lah oleh sahuran, ya jangan. Lah jagano namanya itu. Enggak boleh pula. Nggih, panjenengan kan punya rezeki dari Allah juga, nggih. Apa bedanya israf berlebih-lebihan dengan mubazir? Sama-sama kayaknya berlebihan, apa bedanya? Ada yang tahu? Kata para ulama, sebagian menyebutkan israf itu, berlebih-lebihan itu dalam hal membelanjakan harta yang sifatnya mubah, bukan dalam hal kemaksiatan. Contohnya apa? Allah sebutkan tadi, kulu washrabu wala tashrafu. Makan minum mubah, tapi jangan berlebih-lebihan. Artinya membelanjakan makanan untuk minuman itu kan hal yang mubah, bukan untuk maksiat, maka diperbolehkan, tapi jangan berlebih-lebihan. Tapi kalau mubazir itu kata sebagian ulama menyebutkan itu pada pembelanjaan harta yang sifatnya maksiat. Dalam hal-hal yang sifatnya maksiat, maka harta itu dianggap
berlebihan karena apa? Seharusnya harta itu dibelanjakan di jalan Allah, dia belanjakan di luar untuk jalan Allah. Maka ini dianggap yang berlebihannya. Nah, berlebihan di sini maka masuk pada tabzir. Tapi ulama yang lain juga menyebutkan tabzir itu juga termasuk pada membelanjakan harta pada hal yang mubah pula. Maka dari sisi ini tabzir lebih umum daripada israf. Mubazir lebih umum daripada berlebih-lebihan. Kalau israf berlebih-lebihan masuk pada mubazir pula gitu. Makan juk akeh-akeh berlebih-lebihan masuk pada mubazir. Nah, jadi ada yang sekupnya lebih luas, ada yang dipersempit lagi. Walhasil kedua-duanya tidak boleh. Ya. Berlebih-lebihan, mubazir juga tidak boleh kedua-duanya. Ya. Termasuk pula orang yang melakukan hal bukan karena berlebih-lebihan, bukan karena berlebih-lebihan, tetapi karena ingin sombong. Karena tadi menyebutkan Nabi wala makhillah, jangan sombong. Silakan berpakaian, silakan makan, silakan minum, tapi jangan sombong. Ya, terkadang orang-orang itu supaya ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain dan ingin pamer, maka di-upload di media sosial. Bukan untuk jualan, tapi untuk menunjukkan dirinya ini loh, saya loh bisa makan kayak gini saya itu. Ya. Ini termasuk sombong ya mas sekalian. Jarang kan kita itu pamer ketika kita makan di warung pinggir jalan. Ya, malu kita, pengennya di resto, di tempat-tempat yang wah. Bahkan ada sebagian kaum ya kemarin-kemarin sempat rame, pengennya nongkrongnya di tempat-tempat mall yang ternama. Gur nongkrong tok. Supaya apa? Dapat status. Tongkrongannya itu tempat mewah, tempatnya orang-orang kaya, sehingga dia akan terangkat statusnya. Ini namanya sombong. Maka tidak boleh. Ya. Jangan suka pamer, ya. Nunjukkan barang-barang mewahnya, tas mewahnya, dan seterusnya. Ya. Berlakulah ya yang tawadhu, karena ini bagian dari kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang menarik jemaah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, ya, Rasulullah SAW itu pernah kedatangan tamu orang kafir, dijamu oleh Nabi SAW. Beliau perahkan satu kambing untuk diperah susunya, disuguhkan sama dia. Habis ditawari lagi minum, diperahkan susu lagi yang kedua, kambing yang kedua, habis. Ya. Ditawari lagi yang ketiga, habis lagi, sampai 7 kali. Kambing itu diperah untuk dia. Yunda kelompokan itu enggak? Enggak. Hadisnya sahih ini, riwayat Imam Muslim. Kemudian setelah dia pulang, lama tidak berjumpa Nabi, ternyata dia masuk Islam. Terus dia kemudian bertamu lagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperahkan susu lagi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dulu pernah dia dijamu susu kambing. Diperah susu kambing satu, kemudian disuguhkan. Ditambahkan lagi satu lagi sebagaimana Nabi ingat, ini orang itu juga minumnya. Dikasih yang kedua, ternyata dia bilang cukup ya Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, al-mu'min yashrabu fi mi'an wahidin wal kafir yashrabu fi sab'i am'ain. Orang mukmin itu minum itu dengan satu lambung, sementara orang kafir itu minum dengan 7 lambung. Jadi kalau orang mukmin itu ya, minumnya itu sederhana, tidak berlebih-lebihan. Beda dengan orang kafir yang selalu merasa kurang. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari, pernah ada orang kafir, ya, diberitakan di hadis tersebut, dia makan tuh 7 piring, Pak. 7 piring. Kemudian dia sadar, mendapat hidayah Allah, masuk Islam. Kemudian kalau ketemu sama orang-orang dijamu, dia bilang habis 1 piring cukup, saya cuma 1 piring saja. Ternyata perutnya itu hanya cukup untuk 1 piring. Kemudian Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, innal mu'min ya'kulu fi mi'an wahidin wal kafir ya'kulu fi sab'in am'ain. Orang mukmin itu makan dengan 1 lambung, orang kafir makan dengan 7 lambung. Masya Allah. Bahkan di hadis yang lain, 1 piring itu bisa untuk 2 orang mukmin. 2 piring bisa untuk 4 orang mukmin. Artinya orang Islam itu, Pak, Bu, itu makannya sederhana. Tidak berlebih-lebihan, cukup untuk menegakkan tulang punggungnya agar dia bisa beribadah.
Maka niatkan makan, niatkan minum itu agar saya mendapatkan pahala dari Allah. Dengan cara apa? Ya saya niat ibadah. Maka makan kita, minum kita yang sifatnya mubah menjadi nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya kita dengan orang kafir? Kalau kita makan, mereka juga makan. Kita minum, mereka juga minum. Berpakaian, mereka juga berpakaian. Bedanya apa? Sama-sama semuanya. Bahkan makanan mereka, minuman mereka kadang lebih enak daripada kita. Yang membedakan niat kita untuk mencari ridha Allah dan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kita meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu untuk urusan makan itu sangat-sangat simpel. Beliau itu ndak neko-neko. Ya beliau itu ndak bangsanya kayak orang-orang sekarang yang hobi kulineran itu ndak. Ada yang hobi kuliner di sini. Ada itu orang tuh hobinya kulineran. Satu tempat yang belum dicipi itu dicipi semua itu. Warung ini, toko ini, ya. Nanti kalau ke tempat kota lain dia cari makanan yang paling enak di sana. Dicari semuanya. Untuk dia cerita sama orang-orang, sana enak. Kalau untuk memberikan rekomendasi mungkin tidak mengapa, ya. Tapi kadang ini karena tuntutan perut. Nah, orang seperti ini tidak bagus, ya. Tapi kadang-kadang juga karena untuk tuntutan cari duit, ya bikin vlog, ya, diupload di YouTube, kemudian bikin acara kulineran. Nabi itu sederhana jemaah sekalian. Dalam sebuah riwayat sahih, Nabi itu setelah pulang dari masjid, beliau setelah selesai salat Isra, sebagaimana kebiasaan beliau berkeliling di rumah-rumah istri beliau sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu ketika beliau di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian bertanya pada Aisyah, "Ya Aisyah, adakah makanan pada hari ini?" Ya, pas pagi sarapan kayak kita ini pulang dari masjid habis sholat Isra kita minta sarapan gitu kan biasa ya. Ya Rasulullah, di rumah di sini tidak ada makanan apa-apa. Enggak ada makanan yang bisa kita masak. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita, ayo dong cepet masak, beli GoFood atau apa gitu ya. Kalau kita, Nabi enggak. Ya kalau gitu aku tak puasa. Selesai. Nabi keluar melaksanakan kegiatan yang lain sampai lagi menjelang zuhur, tengah-tengah duha beliau pulang lagi ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian didapati oleh Aisyah ternyata ada tamu, ada kaum muslimin yang memberi hadiah pada Aisyah makanan yang enak dengan kuah dan seterusnya. Ya Rasulullah, ini tadi ada yang memberi hadiah. Loh, ada hadiah? Iya, ada makanan. Oh, kalau gitu aku tak makan. Karena dari tadi saya puasa. Loh, Nabi itu seperti itu jemaah sekalian. Ada makanan beliau makan, enggak ada makanan beliau puasa. Nah kayak kita banyak yang nuntut terus. Kalau enggak ada makanan minta sama istrinya suruh masakan ini, suruh belikan ini, suruh ini, ngerepotkan istri terkadang. Tapi kalau bapak di sini enggak kayak, enggak banyak, enggak ngerepotkan, ya. Jadi sederhana aja Mas. Nabi itu untuk urusan makan sangat-sangat sederhana. Maka telah darilah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah rahimahullah, penyakit yang muncul pada diri manusia itu salah satunya karena terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, terlalu banyak berbicara, terlalu banyak bergaul. Itu bisa merusak tubuh kita, bisa merusak akal kita. Ya. Faedah yang ketiga, dalam hadis ini adanya kiat dalam mengatur maslahat bagi tubuh kita dan jiwa kita untuk kehidupan dunia dan akhirat. Hadis ini mengandung kiat agar kita bisa mengatur apa yang baik untuk tubuh kita, untuk jiwa kita, bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Orang yang sederhana, tidak berlebihan dalam makan, minum, berpakaian, sedekah, ya, maka bisa memberikan manfaat pada tubuhnya. Ditambah dia tidak sombong lagi. Karena kesombongan itu akan membawa seseorang kepada rusaknya muamalah di antara sesama. Siapa yang suka disombongi orang? Tidak ada yang suka. Akan memunculkan permusuhan, akan muncul berbagai macam perpecahan di kalangan kaum muslimin, di antara saudara, di antara tetangga, gara-gara apa? Satu di antaranya saling sombong menyombongkan. Nyombongkan makanannya, nyombongkan minumannya, nyombongkan hartanya, nyombongkan pakaiannya karena pakaiannya bermerek.
Toh kalau rusak juga sama-sama di laundry juga, kotor juga sama-sama dicuci. Bermerek sama nggak bermerek juga sama-sama. Yang penting menutup aurat sesuai dengan syariat, selesai jemaah sekalian. Kadang-kadang orang berpakaian itu karena merek, bukan karena dia butuh. Ya, kalau dilihat belakang ini, apa mereknya? Dia tidak butuh pakaiannya, kadang-kadang. Ya, terkadang orang beli panjenengan kalau di mall itu kadang-kadang butuhnya itu bukan karena kita butuh dengan makanan atau pakaian tersebut, ya, kalau dari pakaian, tapi kadang satu karena ada diskon. Aslinya tidak butuh itu, tapi karena ada diskon akhirnya beli. Terus ditambah wis diskon merek pisan. Wah, ini cocok ini, sudah bermerek didiskon lagi. 30 plus 50 plus 20. Panjenengan cuma bayar steruk tok. Ya, terakhir jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sifat karakter penghuni neraka. Ya, ini perhatikan sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ala akhbirukum bi ahlin nar. Maukah kalian aku beritahukan siapa orang-orang yang menjadi penghuni neraka? Nabi menyebutkan karakter orang, bukan orangnya. Ya. Qalu bala, ya Rasulullah. Qal kullu utullin jawadin mustakbirin. Ada 3 orang yang Nabi sebutkan karakternya. 1, utullin, orang yang keras lagi kasar. Perilakunya keras, perilakunya kasar, tingkah lakunya, ucapannya. Ini tidak akan masuk surganya Allah. Ini penghuninya neraka. Yang kedua, jawazin, tamak lagi rakus. Tamak urusan dunia, rakus makan, minum, jabatan, harta. Ini tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan masuk nerakanya Allah. Yang ketiga, mustakbirin, orang yang takabur, orang yang sombong. Yang pertama, orang yang kasar lagi keras. Yang kedua, orang tamak lagi rakus. Yang ketiga, orang sombong. Ini karakter penghuni neraka. Ya, maka jauhilah jamaah sekalian 3 karakter ini. Banyak karakter-karakter yang lain, tapi Nabi di hadis ini menyebutkan 3 karakter. Ya, karena kebalikan dari 3 karakter ini adalah sifat kebaikan-kebaikan semua. Kelemah lembutan tidaklah akan mendatangkan kecuali akan mendatangkan kebaikan. Semua hal kalau dikasih hiasan kelemah lembutan, baik berbicara, bertingkah laku, bermuamalah, semua akan mendatangkan kebaikan. Orang akan suka, orang akan senang dengan kita. Ya. Tidak tamak, tidak rakus untuk urusan dunia, dan dia itu tidak sombong, maka semua orang suka. Ya. Dan insya Allah dengan hadis-hadis yang kita bawakan ini di bab yang pertama tentang adab, di pembahasan serial hadis Kitabul Jami', semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah, keberkahan, ilmu yang nafi' fid dunya wal akhirah. Demikian jemaah sekalian, akhir dari pembahasan bab yang pertama. Insyaallah pertemuan bulan yang akan datang kita masuk pada bab yang kedua. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.